welcome to my channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, untuk pembahasan hari ini ternyata kalian semua banyak yang mau tanya, Mak, gimana sih cara bikin mix-mixan ketika brand kita nggak terlalu banyak di toko, tapi kita pengen juga mempunyai brand baru atau mix gitu ya, mix-mixan gimana bisa menambah daftar barang kita, daftar dagangan kita, dan yang pasti untungnya yang sangat menggiurkan seperti itu. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini jangan lupa di like, comment, subscribe kalau channel ini bermanfaat. Kalau tidak ya udah tinggalin aja. Oke, nah saya ini kasih contoh beberapa mik-mikan saya yang memang alhamdulillah laris banget dengan keuntungan kita yang enak. Kenapa sih harus bikin mix satu, sayang ketika kita brand kita nggak terlalu banyak, terus kita mau membuat inovasi untuk biar brand kita tambah banyak. Ini satu undang lewat sayang. Kedua, kenapa sih keuntungannya pakai mik-mikan? Nah, itu biar salah satunya biar customer kita sudah cocoknya mudah pakai makanan merek brand kita sendiri nih gitu. Nah, oleh karena itu biar pasti mereka akan datang terus menerus dalam arti karena yang cocok hanyalah dari mik-mikan punya kita. Seperti itu sih menurut saya, seperti itu. Terus ketiga itu pasti untungnya kita tidak mengikuti pet shop yang lain atau mengikuti harga jual di luaran. Karena kalau kayak bol itu misalkan dia dijual di luar 22. Nah, ketika kita bikin mik-mikan itu otomatis kita yang menentukan keuntungannya kita sendiri dan tidak ada yang bisa orang si podo. Jadi itu sih kelebihannya mik-mikan. Nah, ini nanti saya kasih contoh mix yang memang di saya paling rame. Nah, untuk membuat mix biasanya apa aja kah yang diperlukan, itu semuanya tergantung kalian. Kalau ini saya punya contoh, ini namanya adalah kitten mix. Ini kitten mix, ini saya paling laris ketiga setelah yang serba 7.000, serba 10.000 seperti itu. Nah, ini kitten mix ini saya desain untuk memang kucing yang memang baru belajar makan. Dalam arti ini memang teksturnya yang kecil-kecil sayang. Kalau boleh dilihat ini, kalau yang tahu ini isinya apa pasti kalian mau bikin seperti ini. Nah, ini dan isinya nanti kalian coba-coba sendiri aja. Nah, apa aja yang dibutuhkan itu tergantung kalian mau bikinnya mix-mixan yang seperti ini. Ini saya jualnya serba 7.000 sayang. Dan kalau yang ini kita jualnya harganya rolas sewu ya, 12.000. Nah, karena ini biayanya jauh lebih besar karena pasti kita pakai standing pouch dan pakai stiker gitu. Nah, nanti kalian bikin stiker aja, tergantung kalian sih macam-macam. Kalau stikernya ini contoh-contoh yang saya bikin sendiri, ada Persian mix, ada kemudian saya bikin sendiri juga namanya tuna mix. Ini saya juga lumayan kenceng banget. Nah, itu saya desain stiker jadi gimana biar lebih menarik untuk dijual gitu. Kalau yang kayak ini saya nggak pakai stiker, tapi ada satu merek nanti yang pakai stiker walaupun pakai plastik biasa. Ini harganya 7.000, kalau saya kasih stiker nanti harganya pasti lebih dari 7.000 karena stiker harus kita hitung. Nah, untuk membuat mix-mixan apa aja yang dibutuhkan? Pasti pertama adalah, kalau saya terserah kalian, kalau saya pakai bak yang besar kayak gini, jadi bak serok, jadi ini nanti untuk ngaduk alah silet. Nah, oke, aku contohin apa aja mik-mikan yang memang saya sangat laris sekali. Saya kasih contoh ke kalian. Yang pertama itu saya namanya adalah Omega Ori Mix. Ini nanti salah satu yang saya bikin, yang saya kasih stiker tidut kayak gini, Omega Ori Mix. Aku tolong ketok ini sih. Nah, apa aja bumbunya, apakah raciannya, apa aja yang dibutuhkan? Yang saya pakai adalah ada oriket kotak dan ada oriket kotak dan ada oriket ikan sayang. Intinya saya bikin ada oriket ikan dan ada oriket kotak, dan pasti yang tidak kalah kita butuhkan adalah Omega. Ini yang saya pakai adalah Omega tuna gitu. Nah, pasti pertama jangan lupa lah, ini kita itu dulu
masukin, lihatin sini dong sol. Nah ini ya, saya bikinnya banyak sekalian sayang, soalnya 3 cabang saya kenceng banget jualannya ini. Sebelum dilipat semua, saya biasanya minta ke Soleha atau Atun untuk dapat misani, disisain untuk yang kita buat mix-mixan. Ini. Nah, ketika udah kayak gini campur aja. Aduk seperti ini terus sampai semua ini rata. Kurang nggak omeganya? Kurang dikit ya. Kalau dirasa kurang ya kasih lagi. Kalau emang dirasa sudah cukup, baru kita press. Nah, ada yang nanya gini, kalau untuk ini kan gram-gramannya apakah boleh apa langsung sekilo atau gimana Mak? Itu semua tergantung dari kalian sayang. Kalau saya untuk Omega Ori saya bikinnya adalah 400 gram. Nah untuk ternyata banyak yang DM juga, Mak kalau untuk plastiknya Mak pakai plastik yang apa gitu. Kalau saya pakai untuk yang setengah kiloan atau 400 graman, saya menggunakan plastik dengan ini nih, kelihatan nggak sih? Size-nya yang ini, kita bacain aja ya, 18 x 27 x 05, atau orang bilang Dok, 1,5 kilo ya? Plastik 1,5 kilo. Terus untuk ketebalannya, karena saya menggunakan press-pressan yang seperti ini, saya menggunakan press-pressan itu. Jadi kalau untuk plastiknya yang terlalu tipis itu nanti akan hasilnya jelek gitu. Nah gitu sih kalau saya pakai plastiknya yang 1,5 kilo ya Tun, 1,5 kilo biar kelihatan lebih banyak. Terus ketebalannya yang 0,5 ya Tun, 0,5 seperti itu. Oke, kita coba ya. Kalau Mak bikinnya gimana nih? Ini. Kalau untuk ini saya beratnya 400 gram. Nah, ala kualek soalnya kamera depan ya, pokoknya intinya 400 gram lah ya. Setelah ini kita press. Kalau saya 2 kali press, jadi kalau misalnya yang satu bocor satunya enggak. Oke. Udah ya kayak gini. Terus stiker, karena ini Omega Ori jadi saya stiker. Kenapa saya stiker? Ya biar kelihatan eksklusif aja dan enggak kelihatan makanan apa ya, karena ini harganya agak lumayan sayang gitu ya. Kan udah nih, kan nggak mungkin, ini pasti ada turahan atau ada kelebihan. Biar kelihatan rapi aja, ketok kayak gitu. Nah biar kelihatan rapi. Udah deh jadi ini Omega Ori. Saya jual 400 gram 12.000 ya Tun, ya Sol. Harganya 12.000 per 400 gram. Itu sih intinya nanti ternyata terus untuk menentukan harga harga jualnya kayak mana Mak gitu, ininya menentukan harga jualnya kayak mana. Nah oke. Nah untuk dapat menentukan harga jualnya atau berapa keuntungan kita, pasti yang pertama itu adalah
bahan bakunya harganya berapa per kilo gitu kan. Semisal ini tadi oriket kan harganya satu sak kan 350.000 dibagi 20, totalnya 1 kilonya 17.500. Kita tadi membutuhkan berapa oriket gitu kan. Kita tadi kan membutuhkan 4 oriket, berarti 17.500 dikali 4, totalnya adalah 70.500. Nah omega tadi omega yang kita butuhkan kan hanya estimasi setengah kilo. Omega setengah kilo itu berapa modalnya mak? Semisal omega tuna setengah kilonya modalnya 10.000 ya, berarti modal total keseluruhan modal yang kita bikinkan atau bahan bakunya adalah ini tadi semisal 80.000. Nah gimana menentukan untungnya mak gitu ya. Nah kita kiloni dulu totalnya apa namanya yang dari 4 kilo dan setengah kilo tadi, apa 4,5 kilo tadi bahan bakunya jadi berapa. Semisal jadi enggak usah semisal deh, langsung aku praktekin ini jadinya berapa. Oke, nah ini kita pasti ada sisa nih 200 gram atau 200 gram atau 250 gram pasti kita ada sisa. Nah ini kita simpan untuk tadi jadinya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. jadi 10 atau 400 kali 10 berarti 4 kilo, persis sesuai dengan apa yang kita tadi bikinkan. Berarti oriketnya nganu ini cuma pilotok sendiri. Kok intinya ngono lah, kalian bisa mengatur sendiri. Nah jadi dari 80.000 tadi modal 80.000 jadi 10, berarti modal kalian adalah piro mau? 8.000. Nah kalian juga harus ngitung tuh stiker tadi modalnya berapa. Semisal stiker kan 12.500 itu satu lembar full sayang, isinya ada yang 22. Kasih kalian modal itu stikernya tergantung harganya. Stiker satu lembar itu 12.500, ada yang 10.500. Nah karena kalau untuk stiker ini yang biasa aja saya yang harganya 10.500 semisal bagi 20 jadi ini piro tuh? 500 perak, modalnya berarti tambah 8.500 perak. Kita ngejualnya 12.000, berarti untungnya berapa? 3.500 kan lumayan. 3.500 kita sudah dapat keuntungan yang apa namanya, bisa lebih sebenarnya kalian dapat untungnya. Karena apa? Kadang tuh kalau kita pedagang tuh pasti ada curahan apa ininya lebih dapat kelebihan ini setengah kilo no ya. Kadang pedagang ada yang lebih dapat 500. Jadi nanti kalian kumpulin gitu. Jadi untuk nambah keuntungan kita ketika membuat mik-mikan gitu ya. Bisa dimengerti nggak pemahaman saya tentang bikin mik-mikan? Semua tergantung kalian. Kalau saya kasih contoh ya, yang 7.000 tadi ini saya cuma 300 gram. Jadi jauh lebih sedikit karena untung kita pun cuma sedikit, 1.700 paling, cuma nggak apa-apa lah. Kan nggak selamanya kan untung kan nggak, bukan hanya materi ya. Cuma bagi saya ketika customer datang terus beli 7.000, toh yang beli 7.000 kadang-kadang orang yang memang nggak mampu tapi pengen ngopeni kucing, melihara kucing. Ada yang memang beli 7.000 kasihan untuk makan kucing di di pasar-pasar gitu. Jadi kalau saya membuat 7.000 ini untung nggak seberapa, nggak apa-apa, yang penting kita bisa berbagi dari kita berdagang, intinya gitu sih. Begitu sayang pembahasannya hari ini, manfaat nggak? Manfaat. Oke, thank you so much yang rekam. Gitu sayang, terima kasih untuk hari ini sudah mau menonton sampai selesai. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa makan bergizi, imunisasi. Dadah, assalamualaikum.